Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Nur Hadi Papua. Halo para admin dan asesor PMPRB di seluruh Indonesia. Berikut saya akan menyampaikan video tutorial bagaimana pelaksanaan penilaian, bagaimana asesor ataupun tim PMPRB di tingkat unit melakukan penilaian reformasi birokrasi, ya. Tingkat unit maksudnya tingkat OPD. Bagaimana cara login, kemudian menginput data di unit tersebut, kemudian hingga Anda siap menilai. Jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe ya. Ini masa SK ini seringkali terjadi di inspektorat ketika menunjuk dari tahun ke tahun ini berbeda-beda orangnya. Sebaiknya saya sarankan bahwa tiap area ini, penilai area 1, 2, 3, dan sampai 8, ini orang-orangnya itu-itu saja tiap tahun. Sehingga kalau ada rekomendasi kekurangan, sambil tahun berjalan, ongoing evaluation menurut ilmu evaluasi, itu selalu akan dia mengupdate, kemudian menambah kalau ada kekurangan, itu dia punya tanggung jawab di area masing-masing. Sehingga kalau sekarang tahun ini kurang, dia penuhi tahun ini, sehingga akan menjadi progres RB pada tahun berikutnya. Ini saran saja, jangan sampai orang-orangnya berubah-ubah tiap tahun, biar ada kesinambungan. Baik, bagaimana jalannya penilaian RB oleh asesor unit sampai pada pusatnya? Penilai unit itu tugasnya yaitu mengumpulkan bukti-bukti pemenuhan reform dari tiap bagian atau tugas fungsi di OPD tersebut berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disiapkan oleh Kemenpan RB, ya. Kemudian dia mengupdate kalau ada yang sudah daluarsa, kemudian menambah apabila ada rekomendasi kurang, sehingga tahun depan akan ada progres lebih bagus, progres reformnya. Dan tim asesornya itu juga unit itu menilai keterpenuhannya tersebut. 8 area tersebut masing-masing ada petugasnya, itu kemudian memberi catatan untuk rekomendasi pada tahun berjalan agar ada peningkatan update, upgrade, dan sebagainya itu, sehingga tahun berikutnya lebih bagus lagi. Sedangkan ini nanti kalau sudah penuh, bagus, sudah yakin, kemudian disubmit ke pusat, yaitu dipimpin oleh sekretaris daerah sebagai ketua tim RB di kabupaten kota atau provinsi, ya. Dan kalau sudah terpenuhi semua OPD yang menjadi sampel untuk tahun ini ada 10, ya, di sampel. Itu kemudian Sekda menyampaikan pada inspektorat agar diadakan penilaian mandiri oleh tim penilaian mandiri inspektorat. Mereka juga 8 area tadi, ada timnya tadi yang seperti SK yang saya sebutkan di depan tadi, itu inspektorat kebetulan mencermati hasil-hasil penginputan bukti penilaian catatan dari asesor unit tersebut, masing-masing unit. Kalau semua, misalnya apakah masing-masing semua OPD misalnya ada penilaian kinerja, ya, kita lihat kalau 10 OPD itu ada penilaian kinerja semua, berarti nilainya A, karena keseluruhan OPD melakukan. Kalau misalnya 75% berarti sebagian besar, dan seterusnya seperti itu. Jadi sudah ada A, B, C, kategori yang ada di LKE itu sudah ada, tinggal menyesuaikan nilainya apa. Gitu. Dan seterusnya. Begitu penilaian hingga yakin, kemudian sudah yakin, disepakati, ada kertas kerjanya, dan submit ke yaitu ketua RB kota Sekda, yaitu di tingkat pusat. Dikembalikan. Begitu maka tim penilai pusat, yaitu sekretaris daerah, itu melihat dari hasil penilaian RB dari penilaian mandiri dari inspektor tadi, sudah sepertinya sudah oke, atau ada yang perlu dikomunikasikan lagi. Kalau sudah oke, pada tiba waktunya maka tinggal submit ke Menpan RB untuk akan menilaikan. Begitulah gambaran penilaian RB mulai dari tingkat unit, kemudian dinilai oleh tim inspektorat, menilai semua unit-unit tadi. Kemudian kalau udah oke, Sekda mensubmit ke Menpan RB untuk dapatkan penilaian pemenuhan. Baik.
kita kembali kepada unit ya. Jadi unit dalam melakukan tugas yaitu ketik di URL ini untuk masuk ke aplikasi PMPRB, yaitu ini alamatnya https://pmprb.menpan.go.id seperti ini. Diketik di sini akhirnya akan muncul seperti ini. Maka akan muncul seperti ini, maka kita tinggal login yang sisi kiri ini. Kita login apa? Kita kan dapat ID dan password dari Ortal, dari Pak Sekdar ya. Maka kita tinggal tuliskan yaitu apa ID kita, akun Anda apa, tulis. Baru passwordnya apa, ketik, baru ketik lagi captcha di sini. Kode-kode ini kita ketikkan di sebelah kanan sini. Begitu masuk, kadang tumbuh begini, waduh. Padahal ID dan password sudah benar dari Ortal tadi, tapi bilang nama akun atau kata sandi captcha tidak sesuai. Jangan khawatir, kita klik OK saja. Kita klik OK dan kita cukup mengetik ulang yaitu captcha itu walau tanpa memperbarui ID maupun password. Kita ketik ulang aja ya. Captcha apa lagi? OK lagi, masih begini lagi. Ketik captcha lagi, apa kodenya, ketik sini, nanti insya Allah akan bisa seperti ini ya, masuk. Nah, itu mungkin karena berebut masuk. Baik, ini silakan kalau mau save sini ya, save. Kalau mau save apa kata sandinya silakan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan evaluasi ini. Klik evaluasi sini. Klik evaluasi, kemudian akan muncul seperti ini. Kita masuk yaitu apa, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Kita klik sini yaitu pemerintah kota Jayapura. Kemudian yang kita evaluasi apa? Yang kita ini kan evaluasi RB unit tahun 2021. Berarti begitu kita klik kanan ini akan muncul ini, kita pilih evaluasi RB unit, karena kita tingkat unit ya, tahun 2021. Kita klik sana. Klik maka akan masuk seperti ini. Kemudian nama organisasinya kita klik inspektorat. Atau OPD-nya masing-masing silakan. Yang Bapeda silakan, yang apa kita tinggal pilih saja. Yang jelas pemerintah kabupaten atau kota apa, kemudian evaluasi RB unit 2021 kita pilih karena ini posisinya sekarang. Baru nama organisasi apa nanti sesuaikan dengan masing-masing. Baru simpan, klik simpan. Begitu klik simpan, oh ya kasih catatan ya, catatan misalnya penilaian atas pemenuhan RB 2020 pada tiap tugas fungsi pada unit mana, kabupaten apa, Bapeda kah, inspektorat kah, atau dinas apa, silakan situ. Jadi yang kita nilai tahun 2020 di tahun 2021 kita nilai tahun 2020 baru kita simpan, klik. Begitu simpan maka data berhasil simpan, kita klik OK di sini. Kita ada OK little box. Baru kita masuk ke sini, masuk. Jadi terlihat penilaian tahun 2020 dan tahun 2021. Yang tahun 2020 sudah ada ini nilainya kemarin. Nah, itu 091 di inspektorat ini. Nah, kemudian kita menilainya yang di atas ini tahun 2021 ini. Maka ini yang kita cermati. Nanti kita tinggal pilih salah satu di sini ya. Ya ada, nanti kita lihat. Nah, ini. Yang kita klik itu ini, yang ini. Tadi kan ada model begini, ada begini. Tapi yang kita klik itu yang ini. Penilaian untuk pemeriksaan indikator yang bulat ini kita klik. Ini klik, maka diklik. Begitu diklik maka akan muncul data tidak tersedia atau belum dilakukan evaluasi. Yang belum, baru mau. Maka kita fokus ke sini yaitu pengungkit. Jadi kita ini pengungkit, yang 8 area itu pengungkit. Oke, yang harus kita isi. Nah, kita klik di sini pengungkit, maka akan ada pemenuhan, ada reform. Nah, kita isi itu yang pemenuhan. Kita klik pemenuhan. Nah, begitu kita isi pemenuhan ada 8 area ini. 8 area yang ada di LKE ini. Ada 1 2 3 4 5 8 ya. Nah, kita akan mulai yang pertama. Ini sebagai contoh manajemen perubahan, itu yang area 1. Kita klik manajemen perubahan. Nah, maka akan di dalam manajemen perubahan ada tim reformasi, ada roadmap, ada dan seterusnya ini. Kita klik lagi yang atas lagi, yang pertama. Nah,
tadi kita klik apa? Tim reformasi birokrasi, maka di dalamnya ada unsur-unsur ini. Apakah tim reformasi sudah dibentuk, berarti ada SK tim RB-nya. Nah, ini untuk contoh pada kali ini aja ya, tim reformasi birokrasi. Nanti yang lain menyesuaikan seperti ini Pak, jalan ke situ. Kita klik di sini. Kita klik, nah, maka akan muncul ini, tim reformasi birokrasi telah dibentuk oleh unit, maksudnya tim reformasi unit. Ada unit, ada pusat ya. Baik, kita klik sini akan seperti ini. Maka kita lihat apa? Yang kita lihat adalah lembar kerja evaluasi hasil penilaian unit itu. Nah, dari 8 RP kan sudah dinilai, dapat A, dapat B atau D dan sebagainya, atau belum diisi dan sebagainya. Nah, itu dengan link Google Drive untuk buktinya. Jadi setiap penilaian kan ada bukti fisik. Contohnya ini SK, berarti kan ada bukti SK itu dibentuk PDF, di scan kah silakan, atau di apa, yang penting jadi PDF. Kemudian PDF itu disimpan di Google Drive. Saya nggak menjelaskan bagaimana menyimpan Google Drive. Nah, itu nanti tersendiri, silakan simpan di Google Drive di email kita. Ada Google Drive ya. Kalau orang punya email, Gmail pasti punya Google Drive. Maka kita bisa simpan semua ini. Area 1, 2, 3 termasuk dalamnya itu yang sudah kita buat di laptop itu bisa disimpan di Google Drive. Nanti kita tinggal ambil linknya saja. Kenapa kok perlu Google Drive? Karena aplikasi Menpan RP ini masih belum mampu kalau kita upload ke mereka. Maka cukup kita kasih link. Sedangkan filenya sebenarnya ada di Google Drive kita masing-masing. Begitu maksudnya. Baik, satu kan. Biar nggak terlalu lama. Jadi ini berarti SK ya. Nah, kita lihat di LKE. Di LKE nilainya A ini ya. Kita klik di sini A. Nah, kita pilih jawaban. Jadi nanti ya kita kasih gambaran dulu. Gambaran cara copy link Google Drive sebagaimana. Agar kadang itu kita kopikan link, tapi orang lain nggak bisa, tim penilai di atas kita nggak bisa melihat. Nah, bagaimana caranya agar tim penilai itu bisa melihat apa yang kita linkkan itu? Nah, caranya, misalnya kita simpan di Google Drive kita ini, area 1, area 2 sampai 8. Ini manajemen perubahan, kita klik. Kan tadi manajemen perubahan itu yang SK. Kita klik, maka di situ kita klik kanan. Ini SK tim RP, kita klik kanan maka akan muncul seperti ini. Nah, maka klik bagikan. Sekali lagi SK ini kita klik kanan, baru klik bagikan. Ketika bagikan, maka pilih siapa saja yang memiliki link, itu yang kita klik ya. Baru selesai, klik selesai. Maksudnya yang memiliki link kita ini bisa buka, maksudnya gitu, maksudnya di sini. Siapa yang dibagikan, siapa saja yang bisa memiliki link, karena bisa dibatasi siapa-siapa yang bisa. Tapi ini siapa saja yang mendapatkan link saya, maka bisa buka SK tim RP ini, maksudnya gitu. Jadi sekali lagi, SK tim RP yang ada di Google Drive, klik kanan, bagikan, pilih siapa saja yang memiliki link, baru selesai. Begitu selesai berarti sudah ada linknya, maka kita cukup klik link, salin link ini, nah, baru masukkan di LKE kita. Jadi contohnya ini di LKE kita tim reformasi sudah dibentuk, berarti ada SK-nya. Nah, ada SK-nya, ini SK inspektur nomor sekian atau SK dinas pendidikan nomor sekian tahun ini keterangannya. Kemudian bukti fisik, klik link di sini. Nah, klik link. Lah link inilah yang tadi kita tinggal klik kanan paste di sini yang dari tadi. Nah, tadi kan salin link. Nah, salin link klik. Nah, maka begitu kita ke sini, jangan lupa ini yang di atas ya, yang di tampilan atas itu, yang itu lanjutan dari ini, klik link, baru klik kanan paste. Nanti akan muncul seperti ini. Inilah SK kita. Bisa di Bitly biar ringkas, tapi nggak perlulah begini aja. Nanti terlalu panjang. Jadi inilah adalah link dari SK kita yang ada di Google Drive. Orang yang klik sini pasti masuk ke SK aslinya yang kita simpan. Itu maksudnya. Jadi LKI kita harusnya seperti ini. Nah, jadi ada nilai, kemudian ada apa bukti fisiknya, kemudian ada link bukti fisik yang kita simpan di Google Drive. Ini adalah LKE yang kita sudah sudah kasih bukti fisik dengan link Google Drive. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi ini untuk ngisi ya. Jadi seperti ini kurang lebih.
Nah, kita kembali ke penilaian tadi. Kan nilainya A tadi, di LKE tadi kan A ini. Nah, berarti kita pilih A juga di sini. Kita klik sini, pilih A. Kemudian apa catatan keterangan penjelasannya? Kita lihat ini SK Inspektur nomor sekian, maka kita ketik di SK Inspektur nomor sekian ini tanggal berapa. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, inilah tempatnya link. Tempatnya link data dukung. Nah, ini sebenarnya ada rantainya di sini. Nah, tapi agar cepat, kursor taruh aja di dalam sini, klik taruh di dalam ini, Ctrl K. Ctrl K ya. Jadi kursor masukkan sini, Ctrl K. Nah, begitu Ctrl K nanti tampilannya kan seperti ini, ada toolbox seperti ini. Ada text to display sama to what URL. Ada teksnya apa? Yaitu nanti kita ketik tadi SK Inspektur nomor sekian, tanggal sekian. Sedangkan what URL should this link? Nah, maka yang link tadi kita klik di sini. Link yang dari apa tadi? Yang dari Excel LKE tadi. Yang ini link ini tadi. Nah, ini kita copy, kita blok, kita copy, baru kita masuk ke sini. Setelah Ctrl K tadi, Ctrl V, nah, paste ya. Langsung setelah ini akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Baru insert link, maksudnya link itu kita insertkan. Ini. Oke, begitu kita masuk, teks display SK Inspektur nomor sekian sudah. URL-nya sudah kita copy dari LKE tadi yang HTTPS tadi. Kita paste di sini dan insert link kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau kita dekatkan kursor di sini maka akan muncul HTTPS Drive Google, berarti sudah masuk ke Drive. Padahal kita belum on kan ini. Baru kita dekatkan kursor, kita sudah ada begini. Nah, ini setelah ini berarti bukti fisik nanti sudah bisa diakses oleh tim penilai kita di atas kita, dicek, diverifikasi. Nah, akhirnya setelah kita masuk seperti ini, akan muncul seperti ini SK Inspektur, seperti ini. Kemudian klik simpan. Begitu klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, oke, kita klik oke. Nah, seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, admin, para asesor sebagainya, silakan yang bertanggung jawab pada PMPRB cara mengisi satu unsur penilaian saja untuk contoh. Yang lain seperti itu sama caranya. Bagaimana cara menginsert bukti fisik lewat link Google Drive dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, tapi namanya orang kan capek, sudah ngisi berapa waktu, kan perlu istirahat, lanjut nanti sore atau malam atau besok. Nah, lanjutnya bagaimana? Ya di close saja, tadi di close, yang penting udah disimpan, tadi kan udah tersimpan, berarti aman. Maka jika lanjut, nah kita kembali ke itu tadi. Login kembali login sama dengan yang pertama tadi. Login, masukkan ID, password, captcha, dan begitu masuk diterima, langsung masuk seperti ini. Nanti klik evaluasi, kemudian kita klik proses evaluasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul yang kita Jadi klik evaluasi, proses evaluasi maksudnya ya proses kita mengevaluasi ini. Nah, maka seperti ini akan muncul seperti ini dan seterusnya. Kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang pertama tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk para asesor. Memang IT ini kita harus belajar terus ya, bagaimana membuat Google Drive, bagaimana menyimpan file kita di situ. Nah, maka kita bisa nyimpan seakan-akan punya tabungan di langit, dimanapun kita nggak bawa laptop, kita bisa ada internet, kita bisa ambil kembali data kita dan sebagainya. Itulah bagusnya Google Drive. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam perubahan PMPRB di seluruh Indonesia, khususnya Papua, Kota Jayapura. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.